Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Huratul Hasanah, SPDI. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan B1 tahun 2025 LPTK IAIN Lok Simawe. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 Mei 2025, akan melaksanakan pengambilan video uji kinerja di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Pangandaran. Mata pelajaran Akidah Akhlak. Berikut video pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana? Udah siap belajar ya? Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Pagi. Luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran Akidah Akhlak. Kalau begitu, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita melakukan doa bersama-sama. Silakan oleh KM-nya, Rizky dipimpin terlebih dahulu. Belum siap, sebelum belajar alangkahnya mari kita berdoa dulu. Wahmi wa ahrijna binuri fahmi waftah lana abwabal ilma wa zayyana bil ahlakil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika nawwaratal ardo binuri samasika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga pembelajaran ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembelajaran ini berjalan lancar dari awal sampai akhir. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen kehadiran kelas 8 untuk hari ini, yaitu Ibu memanggil kalian menjawab nanti nama-nama apa? Hewan. Oh, nama hewan. Siap ya? Siap. Absen pertama. Aupa. Kucing. Auliani. Angsa. Azka. Bebek. Bima. Kucing. Wah, kucing. Dini. Oh, Dini ayam. Desi ular, Ila sapi, Pilih oh Ihaman Paris apa cacing. Oh, cacing ya. Oke, Ibu di sini akan mengecek apakah di sini udah siap ini bajunya. Iya. Udah siap, berarti kalau siap kalian udah siap untuk belajar. Itu mejanya, ada yang masih tidak ini? Coba silakan dirapikan dulu mejanya. Meja, udah siap mejanya? Siap. Ada sampah enggak? Coba kalau ada sampah silakan sampahnya. Ada sampah enggak? Itu ada sampah enggak di belakang? Coba ada sampah. Nah, untuk selanjutnya
yaitu Ibu akan ice breaking dulu, yaitu sebelum kalian belajar supaya kalian membangkitkan semangat untuk belajar. Siap? Siap. Hai. Halo. Konsentrasi. Bersatu kali, berdua kali, bertiga kali. Nah, oke. Sekarang kalian tahu cacing nggak? Tahu. Tahu. Kalau cacing kira-kira panjang apa pendek? Panjang pendek? Pendek. Kalau ular? Panjang. Nah, di sini kebalikannya. Siap? Kalau ibu bilang cacing, ular, siap ya? Konsentrasi. Cacing, ular, cacing. Oke, berarti kalian udah siap. Motivasi hari ini, coba apa motivasinya? Jadi kalian harus mengejar impianmu, impian kalian. Coba, masih ingat gak? Kira-kira minggu kemarin kita membahas apa? Coba, membahas apa minggu kemarin? Ila? Minggu kemarin. Yaitu minggu kemarin ibu membahas akhlak terpuji. Terpuji apa? Terpuji dari tasamuh dan ta'awun. Masih ingat gak apa yang disebut tasamuh? Coba. Rendah hati apa lagi? Saling menghormati. Pintar apa lagi? Siapa lagi? Saling menghargai. Berarti kita harus saling menghargai. Yang kedua, dari akhlak apa? Akhlak ta'awun. Apa coba ta'awun? Saling tolong menolong. Apa lagi? Saling bekerja sama. Tapi bekerja sama dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Kalau bekerja sama dalam kejahatan, dibantu apa tidak? Tidak. Coba di sini ibu ada sebuah pertanyaan. Siap ya? Boleh siap? Siap. Coba yang pertama, pernahkah kalian merasa tidak senang melihat teman kalian mendapatkan nilai bagus atau hadiah? Mengapa perasaan itu muncul? Coba siapa di sini? Coba hikmah apa? Jujur pernah, mungkin sedikit iri, karena aku juga ingin mengalami hal yang sama. Melihat temanku mendapatkan hal itu duluan, rasanya aku kenapa bukan aku gitu. Oh iya, kenapa bukan aku ya yang mendapatkan apa? Yang mendapatkan hak? Ya, coba siapa lagi? Ada yang bisa? Sherin bisa? Ila? Nah, yang kedua atau apa akibatnya jika seseorang terus menyimpan rasa marah dan sakit hati kepada orang lain? Coba siapa yang bisa? Timbul rasa dendam. Tiba sedang apa lagi? Siapa? Merusak mental. Merusak mental. Siapa lagi? Ayo, apa upah? Tidak tenang. Tidak tenang apanya? Tidak tenang hatinya. Ada lagi gak? Merincang rasa dendam. Yang ketiga apa? Bagaimana coba bacakan semuanya. Coba kira-kira apa? Apa? Siapa Sherin? Memperkuat iman. Apa? Memperkuat iman. Apalagi? Meningkatkan rasa syukur. Meningkatkan rasa syukur. Siapa lagi siapa? Apa Ajam? Bersyukur atas kehendak Allah. Siapa lagi yang bisa? Cung, siapa?
Siapa ada? Nah, itu adalah tentang menyimak tentang perasaan hasad dan dendam. Oke, untuk selanjutnya di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama apa? Peserta Coba. Didik dapat menganalisis pengertian hasad dan dendam. Yang kedua apa? Nah, untuk kali ini di sini Ibu akan menggunakan model PBL. Ada yang tahu nggak PBL itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Tidak. PBL itu adalah problem based learning. Jadi nanti Ibu akan menyediakan sebuah kasus, ya. Nanti kalian kasus tersebut diselesaikan oleh siapa? Oleh kelompok. Karena nanti Ibu akan membagi ke kelompok. Jadi siap ya, nanti kalian kelompoknya kira-kira gabungnya dengan siapa ya? Aku ya. Nah, di sini sebelum ke studi kasus, Ibu akan memaparkan sedikit tentang apa? Tentang akhlak tercela dari hasad dan dendam. Coba siapa yang tahu apa sih hasad itu? Apa hasad? Coba siapa? Apa Isal? Dulu Spaisa dulu. Apa? hasad merupakan rasa iri dan dengki terhadap orang lain yang mendapatkan kenikmatan. Oke, siapa lagi? Ayo. Perasaan tidak senang. Perasaan tidak senang. Siapa lagi Serin? Lawan? Enggak, perasaan tidak senang melihat orang lain mendapatkan kenikmatan atau kebahagiaan. Kalau dendam, nah di sini ada lagi. Nah, di sini coba apa? Hasad atau dengki adalah? Coba silakan. Terus apa lagi? Silakan. Nah, di situ adalah pengertian dari hasad. Yang kedua ada ciri-cirinya. Coba ciri-cirinya ada berapa? Ayo silakan baca, pahami. Yang pertama apa? Kedua apa? Ketiga apa? Ke berapa? Keempat apa? Asal. Nah, itu adalah bentuk-bentuk ciri dari perilaku hasad. Yang kedua, tadi hasad udah. Yang kedua apa? Yaitu dendam. Apa? Siapa yang tahu dendam? Coba, dendam siapa yang tahu? Ayo, dendam. Hikmah. Dendam apa? Dendam adalah kemauan yang keras dari seseorang atau kelompok untuk membalas kejahatan. Siapa lagi? Ila, boleh? Atau siapa lagi yang tahu? Risti. Apa dendam? Itu apa? Siapa dendam di sini? Aupa. Coba apa Aupa? Dendam. Apa? Siapa yang tahu dendam? Auliani. Apa? Apa Auliani? Dendam itu adalah siapa? Apa dendam? Kemauan yang keras dari seseorang atau kelompok untuk membalas kejahatan yang ia lakukan. Jadi ingin
dibalas. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang yang pendendam karena sifat pendendam sangat membahayakan dan merugikan orang lain. Coba di situ ada apa? Ada bentuk atau ciri-ciri perilaku dendam. Coba silahkan kalian pahami atau baca. Silahkan. Yang pertama apa? Memiliki emosi yang tinggi dan mudah tersinggung. Yang kedua apa? Ketiga apa? Keempat. Kelima. Nah, itu adalah pemaparan dari hasad dan dendam. Nah, untuk selanjutnya kalian coba simak video yang Ibu akan tayangkan. Mantap. Pak Supri, tolong bantuin. Ada apaan sih Joko pagi-pagi? Mungkin aja. Ayo Pak Supri, bantuin. Berat nih. Waduh, beli TV terus seperti itu. Kok bisa ya? Padahal kan aku yang kerja keras dan rajin berdoa. Harusnya kan aku yang mampu beli itu duluan, bukan dia. Ayo, kok malah dulu. Iya, bentar. Pokoknya gimana caranya, dia harusnya kan memiliki TV itu. Bilang bos. Kamu siapa? Ya elah, masih nanya. Masa gak tahu siapa aku? Enggak, emang siapa? Makanya, jangan kepedean sini. Kita adalah penjaga hatimu. Kenapa kamu merasa ini katanya? Ya jelas dong. Secara aku lebih cerdas dan banyak doa dari dia. Nah, ini nih, yang bikin sifat ini itu diproduksi oleh Allah. Kenapa? Karena dalam sifat ini itu selalu menganggap dirinya lebih baik dan lebih pantas menerima nikmat Allah daripada orang lain. Apalagi tidak ini masih pakai rugi, itu lebih parah lagi. Maksudnya karena sifat rugi itu selalu mengharap agar nikmat orang lain dihilangkan. Dengar dulu, jangan sampai menyesal jika orang justru malah yang akan dihilangkan. Dari jagalah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad merusak kebaikan. Sebagaimana api yang membakar dan dibakar di dalam surga sudah ada pertanda dari para ulama akan menjadi pijakannya, tapi kamu gagal menggagalnya hanya karena pijakan itu manis dibakar oleh api dan dirimu. Jadi gitu ya, sayang juga ya para karunia. Makanya jauhi sifat ini kepada sesama, tapi kalau diri dalam kebaikan bagaimana? Nah, kalau itu bisa jadi boleh dengan tujuan memotivasi diri agar menjadi orang yang lebih baik. Tidak diperbolehkan iri hati kecuali terhadap dua orang. Orang yang dikaruniai ilmu Al-Quran oleh Allah, lalu ia membacanya malam dan siang hari. Dan orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia menginfakkannya malam dan siang hari. Nah, itu adalah tayangan tentang hasad yang iri atas nikmat Allah, yaitu iri atas yang dia miliki karena mempunyai apa? Mempunyai yang lebih nikmatnya, yaitu dia mempunyai TV. Padahal dia itu katanya sudah berdoa, tapi kenapa dia yang mendapatkan nikmat tersebut? Nah, setelah melihat tadi kalian video, selanjutnya di situ ada apa kira-kiranya? Ada gambar. Nah, di sini ada gambar apa? Gambar apa? Seseorang yang mendapatkan juara, tetapi orang lainnya apa? Merasa iri. Iri dengan siapa? Dengan temannya yang mendapatkan apa? Yang mendapatkan juara. Hore, aku juara ya.
Yang kedua di sini, kira-kira gambar apa ini? Oh, yaitu dendam. Wah, tinggal lihat. Wah, raut wajahnya. Yang marah itu seperti apa? Yang marah itu, apa? Apa marahnya itu? Wajahnya seperti mau memakan siapa? Karena balas apa? Saking apanya? Saking ada rasa dendamnya. Nah, di sini ada sebuah studi kasus ya. Nanti kalian selesaikan studi kasus tersebut oleh siapa? Oleh kelompok. Di sini ada studi kasus 1. Ya, studi kasus 1, silakan. Di sini nanti ada di LKPD kelompok ya. Yang kedua, ini ada studi kasus nomor 2. Nanti siapa ya kira-kiranya yang mendapatkan studi kasus tersebut? Sebelumnya Ibu akan membagi ke kelompok. Kira-kira berapa kelompok? Ada 4. Siap ya kalian? Ibu akan membagi ke kelompok menjadi 4 kelompok. Nah, di sini Ibu ada apa ini? Kertas origami berwarna ya. Nanti ambil kalian apanya? Kertasnya. Kalian ke depan untuk mengambil kertas ini. Nanti kalian sesudah mengambil jangan dulu dibuka, kejutan ya. Nanti sesudah dibuka kalian cari pasangannya masing-masing. Berarti setiap kelompok ada berapa? Ada 4 orang. Silakan. Dari mulai siapa? Hikmah atau sini? Oh, Rizky, boleh Rizky. Silakan, pilih. Jangan dulu dibuka ya. Faisal. Jangan dulu dibuka ya. Siapa lagi? Ayo, Aupa. Hikmah. Silahkan. Oh, Desi. Ila. Nasya. Rahma. Aska. Mana Aska? Dini. Dini dulu apa siapa dulu? Ayo. Serin. Siapa lagi? Ini terakhir. Ini terakhir. Siap? Siap. 1, 2. Bentar. 3. 3,5. 4. Buka. Silakan. Kalian. Silakan kalian cari dengan teman-teman kalian. Ayo. Ayo. Silakan. Silakan. Silakan kalian gabung. Gabung. Silakan gabung. Udah ada teman 4 berarti kalian gabung. Awas, berarti kalau udah satu kelompok harus bekerja sama, idenya, pikirannya kalian harus permasalahannya harus dibicarakan, pendapat kalian harus diungkapkan. Kalau misalkan ada temannya aku mah gini, silakan kalian diskusikan dengan dengan baik. Udah kalian bertemu dengan pasangannya, kelompok 1 dendam. Wah, semangat. Kelompok 2 Hasan. Kelompok 2 Hasan. Semangat. Dendam 1.
Hasad 1. Ini. Dendam 2. Nah, ini apa? Hasad 2. Siap. Di sini Ibu akan memberikan LKPD-nya ya. Ini kelompok apa ini? Hasad 1. Ini apa? Dendam. Ini apa? Hasad. Bentar. Kelompok apa? Dendam 2. Di situ ada nama kelompoknya. Tulis nama kelompok kalian. Terus cermati, lihat itu petunjuknya. Ya, apa dulu yang harus kalian kerjakan? Lihat dulu ya di situ. Nanti jawabannya kalian tulis di apa? Di LKPD yang sudah disiapkan. Kenapa sih? Ini bukunya di depan itu ada. Silakan. Oh, lihat itu ada bukunya. Udah mengambil bukunya? Silakan Paris ambil bukunya. Buku kaki. Ya. Silakan. Silakan kalian bekerja sama dengan kelompoknya. Di sini apa yang Untuk menjawabnya di sini. Ya, di sini untuk menjawabnya. Kalau kurang nanti ke sini. Pakai nomor ya? Kayak ditandai. Ya, misalkan ini kelompok apa? Kelompok dendam. Misalkan di sini, kelompok di sini ada nggak? Namanya siapa? Di sini. Kelompok dendam di sini. Ini dulu. Silakan. Apa? Nomor ya? Ya, boleh. Iya, suatu berarti ini satu. Bukan, kan dendam di sini. Satu. Ini untuk apa? Ini untuk hasad 3. Di sini berarti 1, 2, 3. Ini mau untuk apa? Ini mau untuk hasad. Yang ini kelompok apa? Hasad 2. Berarti kalian hasad 2. Di sini pertanyaannya yang mana? Ini pertanyaannya 1, 2, dan 3. Hasad 2 ini hasad ya. Nah, ini hasad. Ini apanya? Ini pertanyaannya. Nah, ini bukan apa? Ini studi kasusnya, ya. Ini studi kasusnya. Di sini apanya? Di sini pertanyaannya 1, 2, 3, ya. Apa? So, silakan kalian bekerja sama. So, silakan kalian bekerja sama dengan baik ya. Jadi di sini sok silakan tulis 1, ya, 2, 3. Iya. Cuma 3. Iya. Nomor 1. Ini apa? Ya, silakan boleh kalian cari dari buku, dari materi ibu atau dari internet juga boleh ya, dari cari referensi lain ya. Apa? Ya. Apa? Kita materi. Apa? Kada deka. Ada yang tidak mengerti ya? Nomor berapa? Nah, Ibu. Tahu ya. Apa? Indra. Ini apa sih? Dendam. Jadi terus sekarang 1, 2 sok. Imam kita lihat. 1, 2. Sok kita di situ boleh. Udah? Udah belum? Udah siap? Udah siap? Udah siap semuanya? Siap. Oke, kalau udah siap berarti kalian ice breaking dulu ya. Tiap kelompok siap? Berputar. Jangan lepas. Berputar. Jongkok. Jongkok. Udah jongkok. Berdiri. Berhadapan. Tuh bawa ke tempat duduknya. Ayo.
Silakan ketuanya ke depan. Bawa. Udah. Siapa yang mendapatkan nomor undian 1? Ayo ke depan. Silakan ke depan. Ke depan. Apa? Ya. Bawa dia jangan. Silakan kalian memperkenalkan kelompoknya. Saya kelompok apa? Jumbo sini. Silakan. Silakan oleh siapa? Kenalkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Jumbo akan mempresentasikan Hasan 1. Hasan atau diri kepada Bima karena Bima selalu mencapai nilai tinggi di kelasnya dan mendapatkan nilai yang bagus saat asesmen akidah DK. Nomor 2. Menurut kelompokmu apa dampak negatif dari sifat Hasan yang ada pada mereka bagi dirinya sendiri? Yang pertama, mengusahakan kebaikan DK, kedua kebaikan teman, ketiga banyak kita yang tidak bagi orang lain akan menimbulkan permusuhan atau tegangnya pertemanan. Kehidupan di lingkungan orang lain muncul rasa dendam atau teman, melahirkan rasa tidak percaya terhadap orang lain. Sudah? Sudah. Coba tanggapi. Silahkan bertanya teman-teman. Ada yang mau menanggapi? Tepuk tangannya. Siapa yang kedua tampil? Silakan. Assalamualaikum Silakan. Waalaikumsalam. Perkenalan, kami dari kelompok apa yang bisa dimainkan oleh pihak ketiga yang netral, misalnya guru BK, wali kelas, atau teman yang bijak untuk membantu menyelesaikan konflik antara Rina dan Sari. Analisislah dampak jangka panjang yang mungkin timbul dari tindakan balas dendam Rina terhadap hubungan dengan Sari dan lingkungan sosialnya secara keseluruhan. Jawaban nomor 1, yaitu tidak boleh saling ingkar janji. Sari harus meminta maaf kepada Rina, begitupun sebaliknya, atau saling memaafkan. Karena kalau tidak saling memaafkan, akan timbul perselisihan atau permusuhan antara Rina dan Sari, dan timbulnya rasa dendam. Siapa yang mau bertanya? Pertemanan yang akan hancur itu gimana maksudnya? Saling tidak bersabar, tidak akur, asing. Oh ya. Sudah Pak. Pertemanan macam tadi. Ini sih katanya. Kalau di lingkungan sosial itu, orang yang dendamnya akan dikenal sebagai orang yang pendendam. Sekian saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kelompok berapa sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan nomor 1. Apa pelajaran paling penting yang kalian dapatkan dari kasus Rina dan Sari tentang cara menjaga pertemanan, menghadapi konflik, dan pentingnya memaafkan? Jawaban apa? Pentingnya komunikasi terbuka dan jujur serta kemampuan untuk memaafkan dalam menghadapi konflik penting untuk tidak menghindari masalah kepada menyelesaikannya dengan cara yang bijaksana dan penuh pengertian. Analisislah dampak jangka panjang yang mungkin timbul dari tindakan balas dendam Rina terhadap hubungannya dengan Sari dan lingkungan sosialnya secara keseluruhan. Terjadi persahabatan terpecah belah apabila Rina dan Sari saling dendam dan tidak saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari presentasikan hasil diskusi kami.
Pertanyaan yang ke-1, perasaan apa yang dialami Deka ketika melihat prestasi Bima? Jelaskan. Pertanyaan yang kedua, menurut kelompokmu apa dampak negatif dari sifat hasad yang dapat Deka bagi dirinya sendiri? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana sifat akhlak tercela hasad Deka dapat mempengaruhi hubungannya dengan Bima dan suasana kelas? Rusak ikatan pertemanan atau persaudaraan. Silakan semuanya kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, coba sebelumnya di sini Ibu akan refleksi dulu, oke? Menyenangkan atau tidak pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Apa yang membuat kalian menyenangkan? Apa? Silakan. Jadi lebih paham mendalam tentang makna tercela yang salah satunya hasad dan dendam. Oke, bagus. Silakan lagi, siapa yang senang? Bu, Apa? senang karena dapat membedakan antara hasad dan dendam. Ya, boleh. Agus, silahkan. Semuanya bagus-bagus ya. Yang kedua, apa tantangan yang kalian hadapi selama diskusi kelompok dan bagaimana cara mengatasinya? Apa tantangannya? Siapa? Tuh. Apa? Siapa? Oleh nih. Perbedaan pendapat. Oh, perbedaan pendapat. Tapi bisa diatasi nggak? Bisa. Siapa lagi? Ayo, ayo Bima. Mengatasinya dengan cara mengambil jalan tengah. Mengatasinya dengan apa? Ya. Dengan jalan tengah sehingga diskusi berjalan lancar sehingga mendapatkan hasil yang bagus. Nah, di sini Ibu akan mengevaluasi kelompok kalian, ya. Kalian itu apa ininya? Setelah Ibu mengamati diskusi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, semua anggotanya berpartisipasi aktif dalam berdiskusi, memaparkan idenya, berpikir kritis untuk memecahkan masalah dalam kelompoknya masing-masing. Ada juga ada yang juga bisa mengomentari apa? Mengomentari kelompok orang lain. Tapi ada juga kelemahannya dari kalian. Ada yang belum bisa mengomentari apa? Mengomentari orang lain atau mengomentari kelompok lain. Tapi kalian tetap apa? Tetap bagus ya. Itu LKPD-nya dikumpulkan dulu oleh KM, oleh ketuanya. Udah? Iya. Nah, sesudah itu Ibu di sini akan mengevaluasi hasil pembelajaran hari ini tentang hasad dan dendam. Silakan kalian buka handphone kalian masing-masing. Silakan. Ibu di sini akan memberikan kuisis ya. Ingin mengerjakan ini. Tarik kesimpulan dari materi apa? Hari ini dari materi hari ini yaitu tentang hasad dan dendam. Coba siapa yang dapat menyimpulkan? Hikmah bisa menyimpulkan? Hasad merupakan perbuatan iri dengki melihat orang lain yang mendapatkan kebahagiaan. Jadi kita simpulkan bersama-sama bahwa
Hasad itu merupakan sifat iri dengki melihat orang lain mendapatkan kebahagiaan. Sedangkan dendam itu adalah apa? Dendam itu yaitu perbuatan ingin membalas dendam kejahatan. Dari semua itu akan mendapatkan dampak negatif baik diri sendiri maupun bagi orang lain. Nah, untuk minggu depan Ibu masih membahas tentang akhlak apa? Akhlak tercela yaitu apa? Yaitu fitnah dan ghibah. Kalian boleh di rumah mencari referensi, mencari materi tentang fitnah dan ghibah. Siap ya? Siap. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga untuk kalian tetap semangat dalam menuntut ilmu. Semangat! 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 Silakan sebelum itu kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan. Sebelum pembelajaran berakhir, alangkah baiknya kita berdoa mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan dipimpin doanya oleh KM. Silakan KM. Duduk siap, sebelum pulang alangkahnya mari kita berdoa dulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian saja materi dari Ibu untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.